Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Gemolong. Di sini saya akan mempresentasikan 1. Pengertian bakteri, 2. Bentuk bakteri, 3. Struktur tubuh bakteri, 4. Reproduksi bakteri, dan 5. Contoh-contoh bakteri. 1. Pengertian bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran antisel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. 2. Bentuk bakteri. Bakteri yang pertama ditemukan berbentuk tongkat, tetapi bakteri memiliki berbagai bentuk, mulai dari bola sampai batang dan spiral. Sebagai organisme prokariotik, bakteri tidak memiliki membran inti dan organ lain yang terbungkus membran. Bentuk-bentuk bakteri. Bakteri berbentuk bulat disebut kokus. Bakteri berbentuk batang disebut bacillus. Bakteri berbentuk batang yang sedikit melengkung disebut koma. 3. Struktur tubuh bakteri. Kita bisa membagi struktur pada bakteri menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Kapsul. Kapsul adalah sel bakteri yang dapat menghasilkan lendir yang ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida yang biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun dari atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi sebagai bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel. Dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Membran sel. Membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Flagela. Flagela yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, dan spiral. Sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. 4. Reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Pertukaran materi genetik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara dua bakteri yang berdekatan, sehingga membentuk jembatan sitoplasma. Saat konjugasi, pili yang digunakan disebut juga sebagai pili seks. Transformasi adalah perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Proses ini ditemukan pertama kali oleh ahli bakteriologi asal Inggris Frederick Grafton. Contoh bakteri yang melakukan transformasi adalah Neisseria, Bacillus, Streptococcus, dan Haemophilus. Transduksi adalah perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Proses ini dikemukakan oleh Norton Zinder dan Joshua Lederberg. Reproduksi aseksual. Bakteri juga dapat melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu lewat pembelahan biner. Pertama-tama, bakteri akan mereplikasikan DNA-nya sendiri. Setelah itu, bakteri akan melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel baru. Pada lingkungan yang kondusif, bakteri dapat melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali.
5. Contoh-contoh bakteri. Jenis-jenis bakteri yang pertama bisa dilihat dari bentuknya. Berikut pengelompokan bakteri berdasarkan bentuknya. Bacil. Bacillus berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobacil hanya satu. Diplobacillus bergandengan dua-dua dan Streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski bentuk ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Kokus. Kokus berbentuk bola seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombolan membentuk gugus, Staphylococcus bergerombolan, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Spiral. Spiral, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroket bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Sekian presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.